Bagaimana jadinya jika seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia saling terhubung satu sama lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sulaiman, NIM P1337123123078 dari kelas 1B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kesiapan Indonesia dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik, terutama dari aspek interoperabilitas. Rekam kesehatan elektronik atau RKE merupakan kumpulan rekam medis elektronik atau RME pasien yang terdapat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang membedakannya dengan RME adalah pasien dapat mengakses dan memiliki RKE. Dalam hal ini, rekam medis pasien dapat diakses dan dimiliki melalui aplikasi. Serta fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan pertukaran data pasien untuk keperluan keperawatan lanjutan. Artinya ada interoperabilitas data pada fasilitas pelayanan kesehatan. Interoperabilitas adalah ketika dua sistem atau lebih dapat dipertukarkan satu sama lain dan informasinya dapat digunakan oleh sistem. Dalam mewujudkan RKE, perlu adanya standarisasi data pada RME. Artinya format data perlu distandarisasi terlebih dahulu agar RME dapat saling terintegrasi. Jadi standarisasi data itu perlu untuk pengembangan interoperabilitas dalam hal pelayanan kesehatan yang dalam hal ini disebut rekam kesehatan elektronik atau RKE. Saat ini HL7FHIR atau Health Level 7 International Fast Healthcare Interoperability Resources merupakan standar terkini dalam hal pertukaran dan interoperabilitas data kesehatan. Dan salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik di Indonesia adalah tidak terintegrasinya rekam medis elektronik atau RME. Dalam hal ini, tidak ada standarisasi data dalam penerapan RME-nya. Dengan diterapkannya RKE, pasien atau masyarakat dapat mengakses dan memiliki rekam medisnya melalui aplikasi tentunya. Dan setiap fasiankes dapat saling melakukan pertukaran data kesehatan untuk keperluan keperawatan lanjutan bagi pasien. Lantas, seberapa berdampaknya rekam kesehatan elektronik ini apabila berhasil diterapkan di Indonesia? Pertama, bagi fasiankes, dampak rekam kesehatan elektronik bagi fasiankes erat kaitannya dengan dampak penggunaan rekam medis elektronik. Yang pertama, pengelolaan rekam medis menjadi lebih efisien. Yang kedua, tidak memerlukan banyak ruangan, artinya dalam penyimpanan rekam medis tidak memakan banyak tempat karena sudah tersimpan dalam sistem. Dan yang ketiga, meminimalkan kesalahan dalam pengisian rekam medis. Sebagai contoh, ketidaktepatan pengkodaan penyakit akibat ketidakterbacaan penulisan diagnosa. Yang kedua, bagi SDM kesehatan atau sumber daya masyarakat kesehatan. Sama halnya dengan fasiankes, keuntungan penerapan RKE ini juga erat kaitannya dengan keuntungan penerapan RME. Yang pertama, akan meminimalisir ketidakterbacaan penulisan diagnosa. Dalam hal ini, bagi PMIK akan mempermudah membaca tulisan dokter dalam hal ini, sehingga pengkodaannya dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Serta meningkatkan pelayanan. Pelayanannya akan lebih efektif dan efisien karena rekam medis pasien dapat dipertukarkan antar fasiankes ketika pasien akan melakukan rujukan. Dan yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat akan mengalami dampak yang cukup signifikan apabila rekam kesehatan elektronik atau RKE ini diterapkan. Karena keuntungan RKE sendiri itu akan membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya ketika pasien melakukan rujukan, tidak perlu lagi pasien akan dilakukan anamnesa awal, sehingga akan memperlama dalam proses tindakannya karena harus dicek lagi tentang kondisi pasien. Kurang lebih ada 3 permasalahan yang menyebabkan rekam kesehatan elektronik di Indonesia belum bisa diterapkan secara 100%. Pertama, penerapan rekam kesehatan elektronik atau RKE itu erat kaitannya dengan keberhasilan penerapan RME atau pemerataan penggunaan RME di seluruh fasiankes di Indonesia. Seperti yang kita ketahui pada PMK nomor 24 tahun 2022, pasal 3 ayat 1, bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik. Lalu pada pasal 45 disebutkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Perubahan ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan perubahan secara bertahap. Di Indonesia sendiri sedang tren istilah rekam medis hybrid,
yang artinya sebagian menggunakan manual, sebagian menggunakan komputerisasi. Dengan begitu, penerapan RKE bisa dikatakan masih cukup jauh untuk diterapkan di Indonesia. Yang kedua, perlu adaptasi penggunaan HL7 FHIR dalam hal pertukaran dan interoperabilitas data kesehatan. Sebagai contoh, adaptasinya di Indonesia dalam standar prosedur dan tindakan itu menggunakan ICD 9CM, sedangkan untuk HL7 FHIR menggunakan SNOMED CT. Lalu untuk standar obat dan pemeriksaan laboratorium, HL7 FHIR menggunakan LOINC, sedangkan di Indonesia masih menggunakan DOEN. Maka dari itu perlu adanya adaptasi dalam penggunaan HL7 FHIR. Dan yang ketiga, perlu komitmen dan kerjasama antar organisasi pelayanan kesehatan untuk membuka akses interoperabilitas. Tidak semua pengembang fasilitas kesehatan mau membuka akses interoperabilitas dengan RKE ataupun dengan sistem kesehatan lainnya. Maka dari itu bisa menjadi sebuah masalah dalam penerapan RKE. Beratnya penerapan RME di seluruh Fasiankes di Indonesia berarti secercah harapan untuk penerapan RKE di Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam hal digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Contohnya pada PMK nomor 24 tahun 2022, terutamanya pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 45, sudah menjelaskan bahwasannya pemerintah berkomitmen untuk melakukan perubahan atau digitalisasi. Selain itu, untuk masalah standarisasi data, pemerintah juga telah memiliki regulasi pada KMK nomor 1423 tahun 2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Adanya standar hukum atau peraturan yang berlaku meskipun bukan tentang RKE, pada dasarnya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik di Indonesia. Hanya perlu implementasinya saja yang perlu dikembangkan. Penerapan HL7 FHIR menjadi salah satu solusi dalam penerapan standarisasi data untuk mencapai interoperabilitas sistem informasi kesehatan di Indonesia. Adanya regulasi seperti pada KMK nomor 1423 tahun 2022 menjadi secercah harapan untuk Indonesia dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik. Di samping itu juga perlu pemerataan dalam penerapan rekam medis elektronik. Kembali lagi, karena erat kaitannya kesiapan Indonesia dalam menerapkan RKE itu ditandai dengan pemerataan penerapan RME. Penerapan HL7 FHIR bisa menjadi solusi untuk kesiapan Indonesia dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik. Namun perlu adaptasi berupa penambahan elemen data di luar elemen data yang sudah ada pada HL7 FHIR. Juga perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi tim pengembang untuk mengimplementasikan hal tersebut. Di samping itu, pemerataan penerapan rekam medis elektronik di seluruh Fasiankes di Indonesia menjadi tanda kesiapan bagi Indonesia dalam menerapkan rekam kesehatan elektronik. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.